Setiap butir sabdamu ada kebahagiaan. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, sahabat-sahabat Seloki yang dicintai Tuhan. Kini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang ke-27. Inti permenungan kita pada hari ini adalah Tuhan mengajar kita supaya antara pria dan wanita hidup di dalam kesetaraan. Dan dasar kesetaraan Allah itu adalah kasih-Nya itu sendiri. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, Allah adalah kasih. Kasih Allah yang luar biasa itu tampak dalam alam ciptaan yang boleh umat manusia nikmati. Ia menciptakan alam raya ini begitu indah dan sempurna. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa, sebagai makhluk yang sempurna dari sekian banyak ciptaan yang lain. Allah sendiri menjadikan manusia seturut citra dan gambarnya sendiri. Dan gambaran kasih Allah yang nyata itu boleh kita nikmati dan boleh kita rasakan dalam cinta antara pria dan wanita, cinta antara suami dan istri yang kita temukan dalam rumah dan keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dalam kesetaraan supaya mengungkapkan kasih Allah itu sendiri. Allah menghendaki pria dan wanita hidup di dalam kesetaraan tanpa membedakan, hidup berdampingan, hidup saling dukung dan bersahabat. Karena itu dalam ciptaan Allah tidak pernah menciptakan wanita dari tulang kepala supaya saling mendominasi, dan Allah tidak pernah menciptakan manusia dari tulang kaki supaya diinjak. Tapi Allah menciptakan manusia dari tulang rusuk. Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk agar supaya antara pria dan wanita saling berdampingan, antara pria dan wanita saling mendukung dan saling melengkapi dari sekian banyak perbedaan-perbedaan. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu dibangunlah oleh Tuhan seorang perempuan. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, gerakan emansipasi juga teologi feminis, juga ada gerakan kesetaraan gender yang diangkat akhir-akhir ini adalah satu refleksi menarik dari para wanita yang berangkat dari sebuah refleksi sosial dan budaya-budaya tertentu. Ada budaya-budaya tertentu yang membedakan peranan pria dan wanita. Ada budaya-budaya lain yang mengatakan bahwa wanita adalah manusia kelas 2. Wanita tidak lain hanya berurusan dengan dapur, gereja, dan anak. Wanita kurang diberi kesempatan, mereka kurang diberi ruang pada panggung-panggung publik lainnya sebagaimana peran laki-laki.
atas kesadaran gerakan-gerakan itulah, maka saat ini kepada wanita sudah diberi porsi-porsi tertentu. Kepada mereka sudah diberi ruang-ruang tertentu, termasuk ruang publik lainnya. Ada banyak tokoh yang ketemukan Indonesia, misalnya era Kartini, dalam gerakan emansipasinya. Keprihatinan ketika melihat banyak anak wanita yang tidak sekolah, dalam gerakannya mengusahakan supaya setiap anak wanita harus disekolahkan. Demikian pun Maria dalam kitab suci kita. Lalu apa dasar Allah menghendaki pria dan wanita hidup di dalam kesetaraan ini? Dasarnya adalah kasih Allah itu sendiri. Allah sudah mengasihi, maka kita harus mengasihi. Allah sudah mencinta dan mengasihi manusia, dan ini adalah sebuah perintah. Karena ini adalah sebuah perintah, maka tentang mengasihi antara pria dan wanita bukan soal tidak suka, bukan soal mau tidak mau, tetapi suatu keharusan dan kewajiban. Perintah untuk saling mengasihi. Karena memang pria dan wanita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Perintah untuk saling mengasihi karena manusia adalah berharga di mata Allah. Semuanya dengan keunikannya masing-masing. Mengakhiri permenungan ini, saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah refleksi yang terjadi dalam daratan Flores ini. Mokhtar Lubis dalam kata pengantar dari sebuah buku terjemahan Wanita di Titik Nol karya Nawa El Sedawi, dia melukiskan demikian. Keluarga di Flores yang kembali dari kebun, tampak seorang ibu yang sedang berjalan kaki sambil menjunjung sekarung ubi. Di bahunya ada bambu tempat menaruh air minum. Di tangan kirinya ada pacung. Di punggungnya ada anak yang masih bayi. Tangan kanannya menuntun anaknya yang masih berusia kurang lebih 4 tahun. Dan terlihat jelas lipatan tali dalam genggamannya. Di belakang sang ibu dan anak tampak sang ayah. Ia duduk dengan gagah di atas kuda, dengan sebilah parang di pinggang, sambil menghisap rokok lontar. Antara sang ibu, ayah, dan kuda, siapakah yang memikul beban paling berat? Kita menjawab dan merefleksikannya dalam hidup kita masing-masing.